Sebelum Kiai Muhammad wafat, banyak kejadian-kejadian yang terkenang dan menunjukkan bahwa sebentar lagi keluarga dan para santri Al-Mubarak dan Bulan akan kehilangan sosok yang sangat dikagumi dan disegani itu. Salah satunya adalah pada saat Kiai Muhammad dan kakaknya sowan ke Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, yakni beberapa tahun sebelum Kiai Muhammad wafat. Dikala mereka sampai ke tujuan dan duduk di hadapan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, tiba-tiba beliau mengusap kepala Kiai Muhammad seraya berkata, "Umurmu sama dengan umurku." Beliau sering menceritakan kejadian itu kepada para famili dan putra-putranya. Sekitar 3 tahun sebelum wafat, ayah sering berkata padaku, dan pernah berkata satu kali di dalam masjid dan bulan setelah sholat Jumat di depan para jemaah yang hadir, "Aku melihat diriku seakan-akan sudah meninggal dan manusia mensolatiku. Aku bahkan bisa melihat mereka yang sedang mensolatiku. Kemudian mereka menguburku di situ." Ayah menunjuk sebidang tanah tempat pemakamannya sekarang, dan aku bisa mendengar suara orang yang mentalkin setelah aku dikuburkan. Kenang Kiai Ahmad Barizi Muhammad Fathullah. Sebelum wafat, Kiai Muhammad sempat mengumpulkan putra-putri juga para kerabat di kediaman beliau. Ia lalu membagi tugas kesehariannya kepada mereka semua guna sebagai pengganti. Sebagian mendapat tugas menjadi imam di masjid dari sholat subuh sampai sholat isya 5 waktu. Beliau juga menentukan para putri-putrinya untuk memimpin, putra-putrinya untuk memimpin dan mengurus kepentingan-kepentingan pesantren. Ada juga yang bertugas untuk mengurus madrasah. Beliau berwasiat tentang beberapa perkara, salah satunya mengenai masalah pesantren putri di Bulan. Di perkumpulan itu, beliau membagi beberapa bidang tanah, selain lahan-lahan yang dibangun pesantren dan madrasah, kepada putra-putrinya, dengan menentukan bagian yang beliau anggap lebih maslahat, luas dan tidaknya, dan pastinya atas persetujuan semua putra-putrinya. Mengenai perkumpulan tersebut, Kiai Haji Ahmad Barizi Muhammad Fathullah berkata, "Setelah semuanya selesai, aku mendengar Abah berkata, 'Kini aku telah menjadi orang miskin. Tidak ada lagi yang kumiliki sekarang. Akan tetapi, aku hanya meminjam tanah kepunyaan anakku dan mengambil hasilnya selama aku masih hidup. Aku berharap dengan ini aku bisa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana doa mulia yang Rasulullah lantunkan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, cabutlah nyawaku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dalam hamba-hambamu yang miskin.' Dalam kurung tenang." Kiai Haji Ahmad Barizi menuturkan beberapa kejadian yang beliau alami bersama sang ayah sebelum wafat. "Di tengah sakitnya, aku mendatangi ayah. Beliau berkata padaku saat itu, 'Anakku, di bulan Rabiul Awal, aku sungguh melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggangi kuda. Ini adalah kabar gembira bagimu dan bagi kami, putra-putrimu. Engkau insya Allah akan segera sembuh dan sehat kembali.' Para ulama berkata, barang siapa yang melihat Nabi Muhammad SAW, sedangkan waktu itu dia dalam keadaan sakit menjelang kematian, mengalami keresahan atau kesusahan, maka ia akan terbebas dari perasaan resah dan susah tersebut. Ujarku berusaha menyemangati. Tapi aku tidak melihatnya sebagaimana sifat-sifat yang disebut dalam kitab sejarah." Abah mengeluh. "Aku berkata begitu sebenarnya oleh karena kecintaanku pada Abah dan sangat berharap agar beliau tetap hidup dan kembali sehat. Aku kembali datang di hari lain dan sakit itu tetap tak menuai perubahan. Anakku, dalam tidur aku bermimpi melihat air yang begitu jernih dan di dalamnya ada banyak sekali ikan. Aku juga melihatmu di sampingku saat itu. Aku bertanya padamu, apa kata ikan-ikan itu tentangku? Abah mereka berkata padamu, 'Bersabarlah, bersabarlah, bersabar.'" Jelas Abah menceritakan mimpinya. Beliau sebelum kejadian itu juga pernah berkata padaku,
Aku teringat apa yang kudengar dari Kiai Muhammad Jazuli. Ia berkata, anakku Suyuti adalah orang yang bisa mendengar suatu apa saja di alam semesta dan dia mengetahuinya. Untuk kesekian kalinya aku datang lagi guna menjenguk Abah. Waktu itu beliau sedang berbaring di atas kasur, tetap dengan keadaan sakit. Ia kemudian berkata padaku, anakku, sesungguhnya desa kita Lambulan adalah tempat yang subur, serta diramaikan dengan ilmu, zikir dan sholawat atas baginda Nabi. Juga terdapat bangunan pesantren, santri, putra putri, masjid dan tempat-tempat ibadah. Segala puji bagi Allah atas semua itu dan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Semua itu sebab barokahnya para guru kita, Kiai Syamsuddin Al-Aini, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, Kiai Sin Haji bin Kiai Muhammad Jazuli Tengkinah, Kiai Ahmad Damanhuri bin Kiai Muhammad Jazuli Sampang, dan Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Alangkah senangnya aku jika semua nama-nama itu ditulis agar nanti bisa diingat dan dihafal, baik di hati maupun di kitab. Abah lebih senang dengan bentuk nadhom atau nasaran? Tanyaku demi ingin mengabulkan permintaan Abah. Nadhom saja agar nanti bisa dibaca, dihafalkan dan menjadi doa di majelis-majelis mulia, jawabnya lirik. Setelah itu aku pun melakukan apa yang diinginkan Abah. Aku menjadikannya sebuah nadhoman indah sebagaimana yang ia suka, dan tulisan itu aku beri nama Fathu Al-Alim Ar-Rahman Fiman Fi Barakatihi Hayatul Bulan. Setelah selesai ditulis, aku kemudian mengajukannya kepada Abah. Abah begitu bahagia dan berkali-kali menyanjung setelah membacanya. Aku akan mengajarkan kitab ini kepada Kiai Syamsuddin, umpul cucu guruku, ujarnya. Kiai Muhammad menembuskan nafas terakhirnya di umur 79 tahun. Rumah sakit Pamekasan, Selasa, tanggal 12 Rajab 1424 Hijriah atau 9 September 2003 Masehi. Sebagaimana wafatnya guru beliau, Kiai Syamsuddin yang juga hari Selasa. Beliau disemayamkan di samping Masjid Ar-Rahman dan Bulan sebelum timur laut, sesuai dengan apa yang beliau wasiatkan. Kalimat terakhir menjelang wafat, kalimat La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, merupakan kalimat terakhir yang keluar dari lisan Kiai Muhammad sampai roh itu benar-benar meninggalkan jasad beliau. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh salah satu khadim beliau yang setia mendampingi mulai dari Kiai Muhammad sakit sampai beliau wafat. Kiai Muhammad meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan termasuk ahli surga insya Allah, amin. Karena yang dimaksud dengan hadis, barang siapa yang di akhir kalamnya lafaz la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, adalah kalimat yang menunjukkan makna tauhid seseorang hamba kepada Rabb-Nya, sehingga tidak hanya tentu terhadap kalimat la ilaha illallah, akan tetapi tercakup ke segala kalimat yang menunjukkan arti tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalimat haqqalah merupakan kalimat yang menunjukkan atas penyerahan diri dan ketundukan hati seorang hamba kepada Rabb-Nya, sehingga kalimat haqqalah merupakan salah satu kalimat yang masuk kategori hadis di atas. Diambil dari kitab Para Mahaguru Cahaya yang Bulan, kisah perjalanan para mahaguru dan pondok pesantren Al-Mubarak dan Bulan, terbitan Tim Pelangi Aksara, tahun 1442 Hijriah.